Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penggunaan tools Mendeley. Poin-poin utama yang akan kita bahas adalah yang pertama, bagaimana instalasi Mendeley, kemudian menghubungkan Microsoft Word dengan Mendeley, kemudian melakukan pencarian referensi menggunakan Mendeley, kemudian membuat kutipan, menghubungkan web browser dengan Mendeley, dan juga membuat grup pada tools Mendeley. Nah, untuk instalasi Mendeley itu dapat kita lakukan dengan mengakses laman mendeley.com. Ini merupakan tampilan ketika kita mengakses laman tersebut. Selanjutnya kita dapat klik download Mendeley Desktop for Windows. Nah, ini nanti secara otomatis juga akan menyesuaikan dengan sistem operasi yang kita gunakan. Setelah berhasil di-download, kemudian kita mulai proses instalasinya. Kita ikuti saja langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik Run, kemudian kita klik Next. Langkah selanjutnya kita klik I agree. Selanjutnya kita klik Next. Selanjutnya kita klik Install. Nah, ini merupakan proses instalasi dari Mendeley itu sendiri. Kita tunggu prosesnya hingga 100%. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik Finish dan pada desktop kita juga akan muncul Mendeley Desktop seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu register. Kita klik pada kiri bawah register. Kemudian kita isi dengan email yang aktif tentunya. Kita isi dengan alamat email, kemudian kita klik continue. Nah, kita akan diminta untuk mengisi given name, kemudian family name, kemudian password, dan jika semuanya sudah diisi, maka kita dapat mengklik register yang ada di bawah. Nah, setelah kita klik register, kemudian tampilan seperti ini muncul. Artinya kita sudah memiliki akses untuk dapat masuk ke Mendeley. Kemudian kita klik continue dan kita dapat mulai mencari referensi pada laman Mendeley itu sendiri. Nah, ini merupakan tampilannya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil melakukan instalasi Mendeley, kemudian juga kita sudah memiliki akun Mendeley, kita perlu menghubungkan tools Mendeley ini dengan Microsoft Word yang kita gunakan. Langkahnya adalah kita buka aplikasi Mendeley-nya. Kemudian pada bagian atas sebelah kiri ada menu tools. Kita klik, kemudian kita pilih install MS Word plugin. Nah, kemudian setelah itu kita cek pada Microsoft Word, kita buka Microsoft Word yang kita gunakan, kemudian pada menu references kita lihat apakah sudah ada Mendeley di sana. Jika sudah ada, artinya kita telah berhasil menghubungkan antara Microsoft Word dengan juga tools Mendeley itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana melakukan pencarian referensi menggunakan Mendeley. Nah, untuk itu kita perlu mengakses kembali mendeley.com. Kemudian kita harus melakukan sign in, tentunya menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan kita dapat melakukan pencarian artikel sesuai dengan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan atau memasukkan kata kunci, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan artikel-artikel yang muncul dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Nah, untuk menambahkan artikel yang kita butuhkan, kita klik add to library. Kemudian agar artikel tersebut masuk ke dalam tools Mendeley yang kita miliki, kita buka kembali Mendeley-nya, kemudian pada bagian atas sebelah kiri kita klik Signs. Nah, maka secara otomatis artikel yang sudah kita tambahkan pada web tadi akan masuk ke dalam tools Mendeley. Untuk dapat membuka artikel yang sudah kita download tadi, kita klik atau kita pilih artikel yang kita inginkan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada Mendeley ini kita dapat juga menandai, membuat catatan terkait dengan hal-hal penting yang mungkin dapat kita ingin jadikan kutipan pada artikel yang sedang kita buat seperti itu. Baik, setelah kita berhasil mencari referensi menggunakan Mendeley, kemudian berhasil memasukkannya ke dalam tools Mendeley yang kita miliki, selanjutnya adalah
bagaimana cara kita membuat kutipan menggunakan Mendeley itu sendiri. Nah, caranya adalah pada akhir dari paragraf yang kita kutip misalnya, kemudian kita klik di sana, kemudian kita pada menu bar di atas itu kita klik references, kemudian terlebih dahulu kita atur stylenya, misalnya menggunakan apa dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan penulisan tentunya. Nah, langkah selanjutnya adalah masih di menu yang sama di references, kemudian kita klik open Mendeley. Kemudian adalah kita buat folder terlebih dahulu agar referensi kita dapat tertata dengan baik. Kita buat folder sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah, kemudian kita dapat mengisikan folder ini dengan artikel-artikel yang akan kita jadikan referensi melalui bisa dengan melakukan menarik artikel itu ke dalam aplikasi Mendeley ini, atau dapat juga dengan memilih menu add file untuk menambahkan file, add folder untuk menambahkan seluruh isi folder tersebut ke dalam Mendeley, atau watch folder untuk menambahkan beberapa isi folder ke dalam Mendeley, atau add entry manually, artinya membuat secara manual. Dan memang biasanya ada beberapa buku yang tidak terdaftar di internet, dan itu harus kita masukkan secara manual untuk dapat kita melakukan pengutipan menggunakan Mendeley itu sendiri. Terlebih dahulu sebelumnya tentu kita harus pastikan kembali pada menu details ini, kita pastikan apakah sudah benar terkait dengan identitas jurnalnya, misalnya nama jurnalnya, tahun terbitnya, volume, isu, halaman, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita pastikan kembali sesuai dengan yang ada di dalam identitas yang ada dalam artikel yang kita kutip. Setelah itu semua berhasil, maka pada menu references kita klik insert citation, kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik go to Mendeley, kita pilih artikel yang memang kita jadikan rujukan untuk melakukan pengutipan, kemudian kita klik cite. Setelah kita klik cite, kemudian secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan contoh sitasi yang dihasilkan menggunakan tools Mendeley seperti itu. Nah, ini secara otomatis akan seperti ini. Kemudian bagaimana membuat daftar pustakanya atau referensinya? Untuk membuatnya kita kembali ke menu bar bagian references, kemudian kita klik insert bibliography. Nah, setelah kita klik, maka secara otomatis daftar rujukan yang telah kita kutip itu akan muncul dengan sendirinya seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghubungkan web browser dengan Mendeley. Nah, pada laman ini pada bagian kanan atas kita klik accept all cookies. Selanjutnya adalah kita klik get web importer for Chrome. Nah, ini juga akan secara otomatis menyesuaikan dengan search engine yang kita gunakan. Nah, kemudian klik add to Chrome yang berada di sebelah kanan. Ini juga secara otomatis akan menyesuaikan dengan search engine yang kita gunakan. Kemudian akan muncul seperti ini, kita klik add extension. Pada kanan sebelah atas ini akan muncul logo Mendeley. Artinya adalah tools Mendeley yang kita miliki itu telah terintegrasi dengan search engine yang kita gunakan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana membuat grup pada Mendeley? Nah, membuat grup ini gunanya adalah kita sebagai peneliti dapat melakukan sharing referensi, sharing penelitian dengan para peneliti lainnya menggunakan tools Mendeley ini tentunya. Nah, untuk membuat grupnya adalah sebelah kiri tengah itu kita bisa klik create group, kemudian kita bisa isi nama grupnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita tentunya. Kemudian di bawahnya itu kita bisa klik create group, kemudian kita bisa invite people to the group. Nah, melalui email address kita ketik emailnya untuk menginvite orang-orang yang kita pilih tentunya, atau dapat juga dengan skip untuk melewatkan proses ini. Nah, ini merupakan tampilan dari grup itu sendiri, grup yang telah berhasil kita buat. Dan pada menu edit setting kita dapat melakukan pengaturan terhadap grup yang telah kita buat, baik itu pengaturan untuk sharing referensinya, anggotanya, dan lain sebagainya seperti itu. Baik, demikian tadi tutorial penggunaan tools Mendeley secara singkat. Jadi memang Mendeley ini akan sangat mempermudah peneliti dalam mengelola referensi, melakukan sitasi, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.